posisi ya. Oke. Recording in progress, yes. Saya rewind dulu. Rewind lagi, ulang. Oke, sip. Selamat sore teman-teman. Topik kali ini tentang apakah ya ketika waktu kecil kita terluka ya termasuk yang seperti itu, tanda tanya loh ya gitu ya. Nah, ini kita akan bahas dengan Coach Vena. Langsung aja Coach ya. Dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang mengempowering. Silakan Coach. Iya, jadi sudah banyak dari kita yang memiliki sudut pandang bahwa oh ya, masa kecil saya tidak bahagia, saya tidak disayang, saya merasa seperti tidak memiliki orang tua, saya seperti merasa tidak ada keluarga yang mendukung kita. Dan teman-teman boleh sharing point of view-nya apa saja yang teman-teman miliki. Dan untuk yang baru bergabung dengan kita, yang kameranya di on, jadi kayak Kak Misron, Bu Yanti, thank you, dan teman-teman juga kameranya di on. Dan jika bersedia untuk difasilitasi, sudut pandang apa aja sih, kan kita mau sharingnya, ada banyak juga mungkin yang baru dan mereka nggak ngerti gitu ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana kita melihat diri kita sendiri ketika kecil, karena itu kita memaknai diri kita ketika kecil, kita melabel diri kita ketika kecil. Melabel atau dilabel, Coach? Bisa both, makanya saya minta teman-teman untuk sharingkan gitu. Ada nggak dari teman-teman yang di label dulu deh, pernah nggak di label yang membuat hati Anda terluka atau miris atau apapun itu ketika kecil? Ya, boleh cerita? Kita merasa ya. Jadi merasa, ya mungkin teman-teman kalau ya untuk yang baru di label maksudnya apa? Maksudnya teman-teman ada nggak yang merasa ketika masih kecil kok saya merasa seperti sendirian? Ya. Merasa diabaikan, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, gitu ya. Oke. Dan kita di sini kan mengupas ya, seberapa banyak ketika kita kecil tuh kita yang tadi, tanda kutip, quote and quote, menurut kita pada saat itu. Misalkan ada orang tua yang lagi marah sama kita, gitu kan, kemudian kita bilang, oh mama nggak sayang lagi sama aku. That's so simple kan. Tapi kita merasa kita nggak disayang, padahal bisa jadi ibu kita marah tuh karena kesal kesal karena kondisi keuangan, atau dia kesal dengan pasangan hidupnya, atau dengan sesuatu. Gitu, atau meja berantakan, dia kesel, dan dia marah, dan kemudian kita merasa, oh, mama saya nggak sayang sama saya, nggak ada yang menyayangi saya selalu salah, gitu kan? Kita pikir kita membenci kita. Disitulah kita terluka, rasanya sakit. Aguci, Dani, yes, silakan Dani. Bu Nini. Bu Nini, ya. Ya, waktu itu apa dibilangin kurang feminin gitu, tomboy gitu. Kamu tomboy, nggak feminin. Iya. Akhirnya melo. Dia apa? Jadi melo. Jadi baper. Nah ini, after that Dani ya, karena tadi bilang aku gitu kan, oke. Dan ini, ketika kamu menjadi di-label menjadi kayak tomboy, saat itu apa sih yang sedang terjadi? Boleh sharing nggak? Apakah kamu melihat sudut pandang kamu tentang antara pria dan wanita? Enggak, jadi aku melakukan hal seperti itu, laki-laki kayak boys gitu. Ya. Jauh lebih berani segala macam. Oke, so sudut pandang kita wanita itu lemah kan? Makanya aku bilang, apakah kamu memiliki sudut pandang sesuatu? Iya. Dan kamu tidak ingin dibilang lemah, ya? Oh, saya nggak mau dibilang lemah. Karena udah dicap begitu. Ya. Bahkan sampai di waktu SMA pun, jadi papi-papi itu berani kita boleh sekolah di luar Sumatera, maksudnya di Jakarta, karena menganggap saya mampu untuk itu gitu. Bahkan waktu mau berangkat ke Amerika juga, karena saya nggak jadi, akhirnya jadi batal juga sekolahnya. Oke. Pertanyaannya apa nih Bu Nini? Apakah ada sesuatu yang mengganggu kah? Ataukah ketika Bu Nini memutuskan untuk menjadi yang tadi di quote orang tomboy, apakah saat itu saya hanya senang menjadi ini, atau saya tidak suka dibilang wanita yang lemah sehingga saya harus membuktikan saya kuat? Iya itu. Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Yang dianggap lemah.
nggak mau dianggap lemah. Ya, oke. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita bereaksi karena kita tidak suka dibilang wanita, karena wanita dianggap lemah, saya harus membuktikan. Nah, banyak dari kita hidup itu berdasarkan membuktikan, tapi bukan pilihan. Ibu memilih, tapi memilih untuk membuktikan. Sampai sekarang itu melekat. Tapi kenapa? Sampai sekarang itu melekatnya gitu. Jadi nggak mau dianggap, nggak mampu gitu, nggak mau. Jadi isu jadinya, Bun. Ya, jadi itu tanpa sadar karena kita menolak untuk dibilang lemah. Dan kemudian kita membuktikan sebaliknya, enggak, saya nggak lemah, saya harus membuktikan saya wanita yang kuat. Sehingga saya harus membuktikan. Nah, jadi seberapa banyak energi kita dihabiskan untuk nge-reject, untuk dibilang lemah, untuk membuktikan kita kuat. Jadi ada energi yang dua. Yang satu adalah melawan, no, saya nggak mau dibilang lemah, saya ingin membuktikan. Nah, berapa banyak dari kita ingin membuktikan seperti itu? Kita melakukan yang sekarang karena kita tidak mau dicap ini, sehingga kita membuktikan sesuatu yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, ketika membuktikan, sebenarnya kita nggak yakin bahwa kita kuat, sehingga kita harus membuktikan kita kuat. Ya. Kalau sesuatu yang kita lakukan untuk membuktikan adalah sebenarnya kita nggak percaya kalau kita kuat, saya harus membuktikan supaya saya bisa yakin kalau saya kuat. Jadi sesuatu yang dibuktikan sebenarnya adalah kebalikan. Kita tahu kita lemah, tapi kita harus membuktikan kita kuat karena kita nggak mau dicap lemah, karena kita nggak mau diremehkan. Jadi dalam sadarnya ini, saya itu lemah, saya harus membuktikan saya kuat. Jadi seberapa banyak energi yang kita tekan, kita gunakan, kita tolak, ya. Dan itu bukanlah maksudnya bukan pilihan, tapi kalau diakses adalah melepaskan energi ini sehingga energi ini tidak ada lagi, tidak ada penolakan untuk dibilang lemah, tapi kamu hanya memilih yang asik apa, yang bekerja apa. Yang bekerja buat saya adalah saya confident sama diri saya, udah titik. Tapi saya tidak perlu membuktikan sama orang bahwa saya ini kuat. Saya power, hanya itu aja. Jadi tidak. Jadi clearing itu diakseskan, ada clearing statement. Akses itu melepaskan energi yang kamu pakai untuk menolak, sehingga energinya nggak ada dan kamu hanya memilih. Boleh nggak saya milih untuk menjadi feminim saat ini? Boleh. 1 jam kemudian kalau saya mau memilih untuk menjadi power, boleh nggak? Ya boleh. Tapi bukan berdasarkan dari penolakan. Saya nggak mau dibilang lemah. Kalau lemah itu sih penghinaan buat saya. Saya tidak suka wanita dianggap lemah. Gitu. Iya, karena jadinya basic yang itu lagi sampai sekarang pun jadinya ketika ada isu yang ketiga yang seperti itu jadi masih baperan ya, Bun? Melekat terus ya. Ya. Dan kita seberapa banyak aku mendengar ya ketika aku kecil, saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman bicara tentang Kartini. Ya, bahwa Kartini maksudnya kita nih sama hak kita. Kita melawan laki-laki. Tapi bukan dari pilihan, bukan menciptakan, bukan saling kontribusi, tapi melawan untuk membuktikan bahwa aku punya hak yang sama. Energinya, saya nggak bilang itu sesuatu yang salah, tapi energinya kita perlu menyadari di sini saya melawan, atau saya hanya menciptakan. Saya memilih tubuh wanita, saya bekerja sama dengan pria untuk menciptakan di planet ini. Atau saya melawan ingin membuktikan pada pria, jangan kamu pikir saya lemah. Kan itu beda. Ya, dapat sesuatu ya, Bu Nini? Ya, sama-sama. Thank you. Oke, makasih. Thank you, Bu Nini, untuk membawa itu. Karena yang tadi saya bilang, kita banyak sekali wanita di sini yang menggunakan energi untuk melawan. Sehingga tanpa sadar, ketika kita punya pasangan jadi nggak asik. Iya. Iya kan, karena kita sudah dididik dari kecil. Oh, aku lemah. No. Saya terluka kalau mendengar kata-kata lemah. Saya kalau lemah itu kayak nggak berdaya. Saya kan membuktikan sesuatu yang berbeda. So, energi kita habis untuk membuktikan. Sekali lagi, energi kita bukan untuk menciptakan, tapi habis untuk membuktikan. Lalu, sampai kapan kita perlu membuktikan? Sampai stop. Yang menyetop kita? Diri kita kan. Kalau masih terus aja. Sampai kiamat juga. Iya, terus nggak ada yang mengatakan lagi gitu kan. Nggak ada, ya. Kita membuktikan pada apa dan siapa? Iya. Ya, tapi kita nggak tahu kita buktiin apa ya.
kita buktiin kepada siapa ya? Saya mau membuktikan saya kuat, tapi saya buktiin kepada siapa? Iya, iya. Ya, jadi kita menciptakan hidup yang penuh dengan pembuktian untuk membuktikan. Ya, karena pembuktian itu malah sebaliknya, Coach ya. 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 Setiap hari kamu harus melihat, oh, aku lemah. Oh, kalau begini berarti aku lemah nih. Kalau aku begini aku lemah. Berarti setiap hari kamu hanya melihat di situ. Oh, kalau begini aku lemah. Aku nggak boleh lemah. Aku nggak boleh lemah. Berarti kan tanpa sadar kita menjudge diri kita. Oh, aku lemah nih. Aku mesti kuat. Aku lemah nih. Nggak boleh. Aku mesti kuat. Iya. Jadi, tapi kamu nggak melihat yang indah dalam diri kamu. So, keindahan apa yang ada dalam kita? Kita selalu melihat aku lemah. Yeah. Tapi what if? Dan itu adalah kekuatan kamu, bukan kelemahan. Betul. Keren, Coach. Thank you, Mbak Nini. Ya,